Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Obsesi, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto Telantang dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode yang ke-61 ini, kita menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Universitas Negeri Padang, yang dalam hal ini kita menghadirkan dosen dan pada saat ini adalah wakil dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yakni Profesor Dr. Hadianto MED, yang dalam beberapa waktu dekat akan dilaksanakan pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Padang. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang, Bro. Oke, Pak Adi. Kalau tidak salah, SK Guru Besar sudah diperoleh dan sesuai dengan aturan di Universitas Negeri Padang dalam waktu dekat, mungkin pada bulan atau tanggal 6 nanti mungkin ya, perkirakan akan dilaksanakan pengukuhan Guru Besar. Pertama pertanyaannya Pak Adi, itu ketika informasi diperoleh SK Guru Besar itu bagaimana suasana kebatinan Pak Hadi pada waktu itu? Silakan Pak Hadi. Satu hal yang bagi saya rahmat Allah yang luar biasa, yang mungkin banyak orang yang memang mendambakan itu, dan termasuk saya juga mempunyai cita-cita untuk bisa seperti apa sih, seperti Prof. Hermanto itu menjadi guru besar gitu. Itu ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya sujud syukur itu ya waktu itu ya. Karena saya sedang ada acara, tentu kalau sujud syukur di acara itu saya menjadi perhatian banyak orang, menjadi nggak enak. Yang penting saya bersyukur dulu, kemudian saya setelah punya kesempatan tertentu untuk melakukan sujud syukur ya, saya kemudian memang melakukan sujud syukur itu, dan syukur alhamdulillah. Waktu dapat SK informasi SK Guru Besar keluar itu dalam suasana apa waktu itu? Dalam kegiatan maksudnya? Ini di kegiatan ya. Di kegiatan, sehingga banyak orang gitu ya. Jadi nggak mungkin juga saya kemudian mengekspresikan sesuatu yang meskipun itu syukur ya, itu luar biasa. Tapi kan kemudian menjadi banyak perhatian orang gitu ya. Rasanya saya nggak nyaman juga. Tapi ya setelah dan saat juga dalam suasana orang yang sedang meninggal, dari kolega kita sedang meninggal gitu, saya dapat informasi dari teman yang, Pak Adi ini ada SK begini-begini, syukur alhamdulillah. Iya. Oke, berikutnya kalau kita lihat, kita mengakui perjuangan untuk mendapatkan guru besar, ya kan banyak yang diusulkan, banyak juga yang ditolak, ya itulah yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Itu sesungguhnya bagaimana suasana perjuangan untuk memperoleh dan mempersiapkan pengajuan guru besar ini, atau cukup panjang atau singkat saja atau lancar saja, atau bagaimana itu suasana perjuangannya dulu tuh Pak Adi? Kalau dibilang perjuangan itu sangat panjang ya, sangat panjang, dan itu all out itu. Perjuangan pertama adalah perjuangan melawan waktu, karena begitu saya lulus kan kemudian ada informasi bahwa untuk jadi guru besar itu harus nunggu 2 tahun ya, harus nunggu 2 tahun setelah lulus. Kemudian setelah itu yang lebih merasa harus berjuang lagi itu kan waktu kuliah. Kita mau selesai kuliah itu kan kita hanya submit artikel saja gitu. Tapi kemudian informasi yang kita dapatkan bahwa ini harus dengan artikel yang Scopus kan. Nah, untuk mendapatkan yang Scopus ini yang ya banyak perjuangan, banyak bantuan dari universitas, ada coaching klinik. Yang coaching klinik pertama kan Bukit Tinggi. Saya termasuk yang ikut itu, dan kalau nggak salah di situ saya termasuk yang peserta yang mungkin paling senior gitu ya. Ya memang saya sudah lama sekali tidak naik pangkat. Iya. Dan itu nunggu sampai bisa kita nulis artikel, kita ngikuti rambu-rambu penulisan artikel untuk jurnal yang Scopus gitu ya. Kalau artikel-artikel yang biasa saya juga punya simpanan sebenarnya, tapi kalau kemudian yang
Fokus. jurnal internasional Scopus ini Ah. memang satu hal yang betul-betul sangat baru, dan ya sambil menghabiskan waktu yang 2 tahun itulah kita berjuang untuk bisa mendapatkan artikel yang bisa submit dan accepted di jurnal yang berreputasi begitu. Iya, iya. Penantian yang lama. Penantian lama ya. Oke. Tapi kalau proses di Jakartanya dikirimkan ke Jakarta kapan tuh Pak Di? Kalau proses ke Jakarta mungkin itu bisa dibilang dibandingkan dengan teman-teman yang lain, saya nggak terlalu lama gitu ya. Yang jelas kurang dari 1 tahun. Yang saya ingat persis itu kan menjelang pemilihan rektor itu, saya masih berjuang untuk bagaimana agar tidak kena deadline gitu ya, tidak kena deadline. Kemudian itu saya kemas demikian rupa, saya kumpulkan tim untuk membantu saya untuk membuat penulisan atau kenaikan pangkat yang sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada. Dan saya nggak kemungkinan, kalau nggak salah itu bulan Maret gitu ya, bulan Maret. 2020 ya? 2020 ya. Kalau dari sisi proses itu dibandingkan dengan teman yang lain yang sampai sekarang belum juga dapat itu, ya alhamdulillah Allah memberikan jalan yang luar biasa bagi saya, menunjukkan kebesaran Allah bahwa perjuangan yang lama kita tapi kita ikuti dengan tabah, kita ikuti dengan kita berserah diri kepada Allah setelah kita berjuang gitu. Allah memberikan hadiah bagi saya, memberikan rahmat bagi saya yang dimungkinkan, atau mungkin ada juga orang lain yang mengatakan, oh Hadianto mungkin masih lama, tapi ternyata ya yang keluar ya memang teman dulu yang keluar, baru nama saya gitu. Oke. Padahal waktu masuknya duluan saya, tapi teman dulu yang keluar. Tapi alhamdulillah, meskipun setelah kita cek tanggalnya itu memang tanggal saya yang lebih duluan daripada tanggal yang punya teman. Cuma informasi yang didapatkan, yang terpublish itu teman itu yang lebih dulu sudah disalam sama teman yang lain. Kemudian teman-teman yang lain nanya, Pak Adi itu sudah dapat kapan punya Pak Adi? Kan duluan punya Pak Adi. Ya kita tunggu aja lah, karena dari sisi urutan nama saya kan H, nama Bapak itu kan urutan yang lebih secara abjad, lebih awal. Tentu beliau yang berhak lebih dulu, saya kelakar begitu saja. Padahal sebenarnya suasana hatinya juga luar biasa, saya dakdikduk yang betul-betul dakdikduk itu. Ya. Oke. Baik, berarti kalau pengukuhan bulan depan itu umur Pak Adi berarti sekarang 61 tahun berarti itu ya? Iya. Ya, berarti termasuk riskan juga karena batasnya berapa tahun? 65 tahun ya, 65 atau 64 tahun ya sebelum. Nah, itu termasuk yang masa dakdikduk tadi itu. Kalau itu nggak bisa sampai keluar sekarang kan itu ya luar biasa lagi, karena banyak faktor yang membuat apa yang kita inginkan itu tidak tercapai kan begitu. Tapi pasti itulah seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Padang tentu ikut mendoakan ya, karena berharap, karena itu ada sangat penting bukan hanya untuk Pak Dianto, tapi sangat penting untuk program studi, sangat penting bagi fakultas dan sangat penting bagi universitas ya. Tentu seperti itu ya Pak Di ya. Yang memang harus kita apresiasi itu kebijakan Pak Rektor yang belakangan ini ya, kebijakan yang kemudian memberikan semangat. Malah beliau itu yang bagi saya sangat berkesan. Mohon maaf nih Pak Rektor, begitu Pak Rektor nggak ada suasana apa-apa, nggak ada dalam suasana yang sebegitu selesai rapat tahu-tahu nanya saya, gimana guru besar Pak Adi? Itu bagi saya luar biasa. Beliau memberikan perhatian pada saya secara pribadi, menanyakan seperti itu, dan itu bagi saya support yang luar biasa, yang sama sekali nggak saya duga kalau beliau menanyakan hal itu gitu. Ya saya sudah memikirkan, tapi kayaknya beliau yang kemudian menanyakan seperti itu. Dengan ditanya seperti itu, langsung kemudian yang proses yang tadinya sudah saya lakukan dengan meminta bantuan di bagian tertentu di universitas ya. Ini nggak boleh kalau gitu saya biarkan, mesti saya harus betul-betul intensif melakukan itu, sambil tadi tambahan-tambahan artikel yang internasional itu saya lakukan gitu ya untuk artikel. Jadi saya akhirnya punya beberapa simpanan artikel yang internasional gitu ya, tidak hanya satu, yang memang
yang dipersyaratkan kan hanya satu ya, tapi saya nggak mau yang satu itu. Tapi ternyata memang ada yang sudah kita submit, sudah dinyatakan accepted, tapi kemudian datang informasi berikutnya, jurnalnya itu discontinued, sehingga wah itu juga kekhawatiran yang luar biasa yang menunggu yang seperti itu. Kita sudah berjuang optimal, tapi kemudian kita nggak merasa salah, kita nggak apa, barang kita udah bagus, tahu udah diterima, udah dipublish secara internasional, tahu-tahu wah discontinued kan gitu. Ada yang itu juga ada gitu. Ya berarti memang suasana yang seperti itulah yang masih banyak dialami oleh teman-teman kita yang masih berjuang untuk memperoleh guru besar ya Pak Di ya, kalau kita lihat. Iya, Prof. Ya. Oke, berikutnya Pak Di. Berikutnya adalah kalau kita lihat lahir Profesor Dr. Hadianto MED adalah di Kendal. Iya. Itu bagaimana dulu sampai mengajar di UNP itu, gimana ceritanya tuh Pak Di? Ini juga kisah yang ya sekali lagi bahwa Allah mengatur ke kita itu sesuatu yang ya disebutkan ya menurut Ustadz itu kan min haitsu la yahtasib katanya begitu, dari sesuatu yang betul-betul nggak kita hitung, nggak kita perhitungkan, tapi tahu-tahu Allah mengatur seperti itu. Jadi sebenarnya saya begitu lulus S1, kemudian saya kuliah di Jogja, kemudian saya sudah pulang kampung lulus, dan saya di Kendal ya. Saya kuliahnya di Jogja, tapi saya pulang kampung ke Kendal, sudah beda provinsi itu, dan begitu saya pulang kampung, saya melamar sana kemari itu, dan orang tua ibu ya, karena ayah udah almarhum itu, ibu bilang ke saya, Hadianto, kamu kalau melamar itu kalau bisa jangan keluar Jawa. Ya kalau mau keluar Jawa paling jauh Lampung lah begitu. Ya. Karena Lampung kan nggak terlalu jauh dari Jakarta gitu. Tapi ya ternyata nunggu itu juga nggak dapat kita melamar ke sana kemari. Nah, secara ya sekali lagi Allah yang ngatur. Tahu-tahu saya dapat surat dari ketua jurusan. Ketua jurusan saya waktu itu Ibu Dr. Suharsimi Arikunto ya. Saya kira banyak di antara teman kita. Ya, Suharsimi yang saya kira banyak teman-teman kita di bidang pendidikan yang melakukan penelitian itu menggunakan buku-buku beliau. Memang buku-buku beliau waktu itu juga sangat populer. Soal kritik dan sebagainya itu hal yang biasa. Saya dapat surat dari beliau, Hadianto, ini ada tawaran begini, ada informasi kalau kamu mau itu ke Padang, itu ada kesempatan. Kalau mau datanglah ke sana ke Padang. Ya dengan informasi itu kemudian saya bilang ke ibu gitu, ke ibu orang tua saya itu. Ya sebenarnya berat untuk pergi ke sana, tapi ya itu untuk satu mendapatkan sesuatu yang lebih bagus ya. Ya silahkan lah gitu. Satu hal yang ini berat. Jadi untuk pergi jauh ke Padang Pulau itu. Padahal ya saya memang waktu SMA itu saya kenal banyak teman-teman yang dari luar Jawa, ada yang dari Madura, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, dari Aceh dan sebagainya. Itu saya kira udah banyak saya kenal waktu SMA itu kenal dengan teman-teman yang dari luar Jawa. Saya tahu karakter mereka, ada yang ya begitulah yang namanya karakter. Ada Lombok juga begitu ya. Tapi begitu ada yang tahu bahwa saya akan berangkat ke Padang. Itu ada juga dosen saya yang di samping Bu Suharsimi, di samping memberikan surat itu juga kasih uang. Beliau orang Padang. Jadi dosen yang satu lagi itu beliau orang Padang. Hadianto silahkan berangkat, saya kasih uang. Ya sekedar untuk naik bis waktu itu kan mungkin kita masih bis ya naik bis saya mungkin waktu itu entah 2 hari 2 malam dari Jogja gitu ya. Itu saya maksudnya ingat persis. Itu maksudnya dosen orang Padang tapi mengajar di IKIP Yogyakarta gitu maksudnya? Iya, di Jogja. Oh iya. Betul luar biasa itu, bagi saya nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Beliau masih hidup sekarang? Udah meninggal. Oh, udah meninggal ya. Kalau Bu Suharsimi masih. Bu Suharsimi masih. Dan kami masih kontak dengan beliau kalau ada apa-apa. Kemudian ya beliau menganggap
mahasiswanya itu ya seperti anak lah. Seperti anaknya ya. Seperti anak itu. Jadi termasuk juga saya kira nama saya beliau catat itu ya dalam ingatan beliau yang luar biasa. Ya alhamdulillah saya kemudian sampai di Padang beberapa hari, dan di awal di perjalanan itu ya betul-betul kan saya naik bis apa ya, bis ANS atau ALS waktu itu ya. Ya saya bingung juga nih, saya dengerin lagu Minang terus sepanjang perjalanan itu. Tapi ya akhirnya saya menikmati lagu Minang itu. Sampai menikmati lagu Minang juga karena saya punya juga kesenangan mendengarkan lagu keroncong ya, yang lagu keroncongnya juga nggak kalah juga menikmati saya gitu. Ya alhamdulillah begitu sampai Padang, kemudian itu sebentar, di Padang sudah ada orang yang kontak, atau hanya memang baru pertama kali datang ke Padang, atau bagaimana waktu itu, Pedi? Ya saya memang di Padang itu, kemudian Ibu Suharsini itu memberikan surat ke saya, ngasih surat ke saya, Hadi Antoni tolong surat kasihkan Pak inilah gitu, begitu sampai Padang kasihkan ke Pak ini gitu. Nanti kalau ada apa-apa silakan konsultasi gitu. Ya kemudian saya ikut tes, kemudian waktu itu yang saya ingat itu BAU-nya itu almarhum Pak Alwir Darwis ya. Oh, Pak Alwir ya. Ya. Kemudian saya tes, begitu tes itu kan ada sekitar 100 calon dosen waktu itu ya. Beberapa bulan kemudian mereka sudah dapat SK gitu, tapi saya belum dapat itu. Jadi saya galau juga waktu itu gitu ya. Dari 100-an itu mungkin sudah ada 97 yang dapat, ada 3 orang yang belum, dan salah satu dari 3 itu adalah saya gitu. Nah persoalannya? Ya kita nggak tahu persis, mungkin karena nama saya adalah nama yang dikirim terakhir atau gimana, atau ya itu yang kita nggak tahu. Tapi sambil perjalanan yang sudah 1 tahun di situ, saya juga pulang ke Jakarta. Jadi pulang Jakarta, kemudian sambil pulang ke Jakarta itu ya saya mampir ke kementerian untuk nanyakan bagaimana SK saya. Tapi ya mungkin karena belum berpengalaman, mencari informasi itu juga susah, apalagi itu yang namanya Jakarta kan bagi saya kan juga suatu rimba yang tidak kalah luas rimbanya dibanding dengan Padang waktu itu kan, begitu kan. Ya tapi alhamdulillah lah waktu itu saya membantu nulis buku almarhum Pak Santi Arbi gitu, dengan membantu menulis itu saya menjadi untuk ngetik yang beliau tulis tangan, kemudian saya ketik dan sebagainya. Saya dapat uang tambahan sehingga itu bisa saya gunakan untuk menambah perjalanan gitu ya. Ya alhamdulillah tuh yang namanya rezeki itu Allah ada saja yang ngasih gitu kita. Iya. Tapi itu ya pertama, ada satu hal yang saya pikir berkesan dan menakutkan bagi saya waktu itu. Saya berani ke Padang itu karena sebelum saya lulus kemudian ada ceramah dari Pak Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Pak siapa yang Azwar Anas ya. Azwar Anas itu. Ceramahnya itu maksudnya di mana? Ceramah itu di mana Pak Dianto dengar? Kalau enggak di Istiqlal itu di Istana Negara gitu ya. Ceramah Isra Mi'raj atau apalah itu. Di televisi maksudnya ya? Ya di TV. Di TV dan disiarkan secara nasional. Kemudian saya mendengar ceramah beliau itu. Mendengar ceramah beliau, saya betul-betul sangat terkesan. Apa yang terkesan? Bahasa Arab beliau itu, saya sedikit-sedikit juga belajar bahasa Arab karena saya sekolah di sekolah agama. Jadi pronunciation bahasa Arabnya? Pronunciation dalam bahasa Arab itu pas banget, kemudian bahasanya enak kita dengar, dan kemudian saya menyimpulkan, gubernurnya saja dalam pemahaman Islam dan artinya pronunciation bahasa Arabnya juga luar biasa seperti itu. Saya berkesimpulan, gubernurnya aja seperti itu, masyarakatnya pasti jauh lebih Islam. Akhirnya saya menyimpulkan, kalau begini berani saya ke Sumatera Barat. Dengan kondisi yang seperti itu yang kemudian memberanikan saya untuk berangkat ke Sumatera Barat gitu. Tapi apa yang saya dapatkan itu kan lama juga saya dapat seperti itu. Saya bayangkan, saya akan ke Sumatera Barat. Kemudian tadi saya cerita bahwa saya naik mobil tadi kan. Begitu sampai di Solo,
yang mobil itu dari Jakarta kan dibilang mau ke Padang. Ya, ganti. Begitu sampai di Solo, mobil yang saya tumpangi itu katanya tidak akan ke Padang, Ya. tapi akan langsung ke Bukit Tinggi. Kemudian, loh, ini yang penumpang-penumpang ke Padang gimana? Akhirnya penumpang-penumpang yang ke Padang itu dipindah. Ya. Dipindah ke bis lain. Oke, kami kemudian naik ke bis lain, bis yang lebih kecil, dan kondisinya ya kayaknya nggak ber-AC waktu itu kan. Nah, begitu kita naik, kemudian kita diminta uang lagi. Begitu diminta uang lagi, kan kita para penumpang yang sudah membayar sampai Padang itu kan pada protes, pada nggak mau. Pada protes, pada nggak mau. Kemudian kami waktu itu bertengkar rame gitu, ya nambah uang 50.000 waktu itu 50.000. Waktu itu kan cukup besar ya. Gitu. Saya nggak ingat persis nambahnya berapa gitu. Tapi bagi saya nambah waktu itu juga besar. Ini uang yang dari ibu tadi yang dikasihkan ke saya, ya mungkin untuk ini. Tapi kemudian kita ngotot. Nah dia juga begitu. Ya mungkin yang namanya apa ya, kalau di sini kan namanya preman gitu ya. Akhirnya mereka mengeluarkan itu goloknya itu. Padang ya, mengeluarkan goloknya itu. Akhirnya kan kita takut semua kan. Takut semua. Akhirnya ya mau nggak mau kemudian mengeluarkan uang. Terus apa kesimpulan saya, Prof? Yang tadi gambaran saya tentang masyarakat Sumatera Barat yang begitu Islami, saya dapatkan dari ceramahnya Pak Samuel, dari penceramah itu Azhar Anas itu hilang, lenyap sama sekali. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, betul. Jadi was-was dari Solo sampai ke Padang. Sampai Padang itu was-was terus. Ya Allah gitu. Tapi begitu sudah sampai Padang ya alhamdulillah kita waktu itu nginep 1 malam di hotel tertentu. Gitu kan terminalnya masih yang sekarang Andalas Plaza. Andalas itu. Kita pergi paginya baru pergi ke Air Tawar ke kampus IKIP waktu itu namanya IKIP, Padang. Ya kampusnya di tempat yang sekarang saya duduk ini dulu kampus pertama dan waktu itu rektorat gitu kan. Ya rektorat ya. Sekarang jadi VIP itu ya. Ya alhamdulillah begitu. Itu setelah itu kita ada sholat Jumat dan sebagainya. Saya bangga sekali waktu begitu sholat Jumat, sholat Jumat di Masjid Al-Azhar yang sekarang jadi rektorat itu. Ya hampir semua orang yang ada di kampus ketemu juga di situ kan. Nah itu kemudian mengembalikan lagi gambaran saya tentang masyarakat Sumatera Barat yang Islami seperti itu. Itulah Prof, keberangkatan saya ke sini memang ya kalau mau ceritakan kan itu apalagi ceritanya longitudinal kan itu panjang sekali gitu. Waktunya juga udah panjang. Tapi luar biasa itu saya masih ingat karena itu tahun berapa ya? Saya di sini sekarang itu tahun 86. Oh iya. Panjang kan Bro, panjang kan? Ya. 86. Oke, berikutnya Pak Di. Berikutnya secara singkat aja, berarti S2-nya setelah itu berapa tahun dan kemana tuh Pak Di S2-nya? Saya ke Australia, Pak. Ke Australia ya. Ambil S2 ke Australia. Menjelang berangkat ke Australia itu semua dosen bahasa Inggris itu adalah guru saya. Itu saya belajar dengan mereka. Ya. Alhamdulillah saya ya di antara bekal yang bisa mengantarkan saya ke Australia itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu para dosen di jurusan bahasa Inggris. Waktu itu artinya ada pelatihan-pelatihan dulu di. Iya, saya ikut pelatihan bahasa Inggris, tapi juga untuk berangkat ke situ saya nggak mungkin aneh juga saya dalam belajar bahasa Inggris itu. Di samping saya belajar bahasa Inggris di Bali Bahasa, saya juga belajar kursus di mana di Ulak Karang situ. Tapi di Ulak Karang itu saya menyamar seperti anak SMA. Kalau waktu itu mungkin saya masih nampak ya nggak begitu banget tuanya lah gitu. Ya, gitu kan. itu ya. Ya mereka yang teman-teman yang sekelas itu ya ada yang SMP, ada yang SMA. Manggil saya udah Toto, Hadianto, udahlah gitu aja gitu. Suatu ketika ada gurunya yang tahu bahwa saya dipanggil Hadianto gitu kan. Gurunya itu marah, itu jangan dipanggil Hadianto, itu dosen itu. Waduh, guru saya membubarkan semangat saya belajar itu sebenarnya. Saya kan bukan saya ya, jadi mereka menjadi menjaga jarak dengan saya. Padahal tadinya ya saya enjoy saja saya belajar dengan anak-anak SMA, saya ngomong dengan bahasa Inggris dengan mereka, karena bahasa Inggris mereka meskipun SMA, SMP itu lancar-lancar. Saya udah dosen tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan begitu. Saya juga nyari bule itu sampai ke Pantai Karolin, Pantai Air Manis, kemudian Pantai Bungus, sampai saya ke Ngare Sihanuk itu gara-gara
saya ingin ngomong dengan bule gitu. Hmm. Itu seperti itu perjuangan saya. Nah, kalau sekarang sih ya gampang sekali kan bagaimana ngomong dengan bule kan, atau Ya, itu. mendapatkan pronunciation yang bule asli dengan rekaman gitu. Ya, pada masa itu Pak Adi, untuk itu apa motivasi Pak Adi itu untuk memperoleh keterampilan berbahasa Inggris itu? Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih aja Pak, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau jadi dosen kemudian nggak bisa berbahasa Inggris, saya tidak hanya belajarnya hanya dari buku bahasa Indonesia saja, kayaknya pemahaman saya tentang konsep-konsep sesuatu atau sesuatu yang kita pelajari itu kan menjadi sangat terbatas, karena buku-buku terbitan bahasa Indonesia yang waktu dulu kan nggak seperti yang sekarang ya. Dan kalau penulis buku itu mengutip pendapat seseorang yang dari bahasa asing, saya kan juga akan sama bisa mengutip dari mereka kan yang asing. Tidak saya mengutip misalnya pendapat Grady dalam buku Muhammad kan begitu kan. Saya langsung bisa mengatakan oh menurut Grady kan begitu dari buku aslinya begitu. Oke. Berikutnya Pak Adi, untuk tentu ada topik perhatian publikasi untuk mendapatkan guru besar ini ya, tentu ada yang diutamakan. Itu topik perhatian dalam penelitian dan publikasi Pak Adi untuk mendapatkan guru besar ini tentang apa itu Pak Adi? Manajemen pendidikan. Saya di manajemen pendidikan, Prof. Jadi ya kebetulan memang kan S1, S2, S3 saya itu kan administrasi pendidikan. Jadi itu manajemen pendidikan kan. Jadi saya tidak lepas atau tidak keluar dari itu ya. Dan itu yang majornya itu school based management. Tapi kemudian di bagian itu ada yang lebih spesifik lagi. Itu saya menekuni classroom climate dan juga school climate. Gitu. Jadi saya kira dua kajian itu menjadi ya sebetulnya itu track record saya kalau berbicara tentang itu, dan ya itu juga punya cerita yang panjang itu kalau aneh juga pada waktu saya ya bukan aneh ya, tapi ini liku-liku lah, bukan aneh tapi ini liku-liku. Pada waktu saya mengajukan judul disertasi dan saya akan melakukan perbaikan perbaikan school climate ya, iklim sekolah itu. Ya, tapi oleh promotor saya kemudian dibilang bukan promotor ya waktu itu ya, bosnya promotor gitu. Ya waktu itu masih calon. Saya sudah konsultasi kemudian loh ini kajian ini bukan manajemen ini. Dia bilang, loh kok bukan manajemen, gimana sih? Saya coba cari-cari, oh Adianto kalau mau manajemen itu harus sebutkan dulu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada koordinasi, sampai pada evaluasi. Itu nanti akan dibilang bahwa itu manajemen. Waduh, kalau gitu ya sebenarnya dangkal banget kalau itu. Jadi sebenarnya itu saja itu sudah kajian dari school based, maksud saya school climate itu sudah bagian dari manajemen pendidikan gitu. Mohon maaf, saya sejak saya di Australia kemudian saya menekuni classroom climate, yang saya tekuni classroom climate, dan classroom climate sama school climate itu ya saudara itu ya, saudara. Cakupannya yang satu di kelas, yang satu di level institusi gitu. Ya sejak itu sampai sekarang saya masih menekuni itu. Jadi ya alhamdulillah, meskipun untuk menjadi disertasi waktu itu kemudian ditolak ya, tapi ditolak saya akhirnya ya saya bunyikan betul sekarang disertasi saya yang sebenarnya ya akhirnya menjadi ada kata manajemennya. Saya berbicara tentang school based management. Jadi nampak betul bahwa itu manajemen kan, supaya tampak manajemennya gitu ya. Itu ya. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang dua track record saya itu school based management dan school climate atau classroom climate itu menjadi menginspirasi saya. Banyak sekali tulisan-tulisan saya yang terkait dengan kedua hal itu gitu. Ya, rasanya nggak putus-putus, nggak bosan-bosannya, dan memang ada saja gitu yang bisa saya lakukan. Dan malah yang belakangan ini untuk yang berbicara tentang classroom climate itu, karena saya mengembangkan dalam bahasa Indonesia, saya sebutkan versi dalam bahasa
bahasa Inggris, kemudian yang versi bahasa Inggris itu, kemudian ada mahasiswa S2 saya yang kebetulan dari Myanmar, kemudian saya ada cerita-cerita tentang climate, kemudian dia, saya mau itu mengembangkan dalam bahasa Myanmar. Akhirnya ya ada yang, mohon maaf, yang tadinya ditolak itu akhirnya sekarang berkembang, ditranslate ke dalam bahasa Myanmar, dan itu sedang divalidasi yang instrumen iklim kelas perguruan tinggi yang dalam bahasa Myanmar itu. Kemudian saya berbincang-bincang dengan kenalan saya di Srinakarin Wirot University di Thailand. Saya bincang-bincang begini. Kemudian dia mau mentranslate instrumen yang Classroom Climate for University itu dalam bahasa Thailand. Itu bagi saya, ya itu rahmat Allah lah ya itu. Jadi artinya yang tadinya itu dianggap bukan bidang dari manajemen, tapi kemudian itu saya tekuni, saya kembangkan dalam bahasa Inggris, ya insya Allah itu akan kami validasi yang bahasa Myanmar dengan bahasa Thailand. Itu hasil adaptasi ya dari beberapa instrumen Classroom Climate untuk universitas yang artinya ya versi saya gitu. Saya dalam artian itu kombinasi atau adaptasi dan beberapa instrumen iklim kelas yang juga yang bahasa Inggris awalnya gitu. Oke. Secara khusus lebih jelasnya yang dibicarakan atau yang tentang iklim belajar itu ya Pak Dia, itu maksudnya seperti apa itu iklim belajar yang ada itu? Ya misalnya begini ya, untuk di kelas itu ya, misalnya ada apakah kelas ini kompak atau tidak, apakah kelas ini demokratis atau enggak, apakah di kelas ini kompetitif atau tidak, apakah di kelas ini istilahnya apa ya, hal-hal yang misalnya sumbernya cukup atau tidak, fasilitasnya nyaman atau tidak, itu bagian-bagian. Kalau di terminologi yang digunakan di situ adalah scale ya. Kalau scale kalau dalam bahasa kita kan skala, tapi kadang skala itu ya diartikan yang berbeda gitu. Jadi boleh aja kalau misalnya itu bisa dikatakan sebagai indikator lah begitu ya. Tapi untuk yang iklim sekolah ya agak berbeda lagi dikit gitu ya. Dan itu memang saya juga ada satu buku yang khusus berbicara tentang itu, dan kalau saya lihat belum ada teman-teman di Indonesia yang secara khusus nulis buku tentang iklim kelas dan iklim sekolah gitu. Tapi semoga pengamatan saya terhadap para penulis di Indonesia juga terbatas sehingga saya nggak bisa mengcover keseluruhan yang ditulis oleh teman-teman. Tapi sepanjang yang saya tahu saya belum melihat buku yang lain. Oke, baik tadi berarti untuk penciptaan iklim belajar yang kondusif tentu ini yang baik itu tentu banyak yang berpengaruh termasuk usaha dosen, termasuk institusi seperti itu ya Pak Dia? Iya. Saya sekarang sedang mengidentifikasi banyak faktor yang mempengaruhi iklim kelas itu, tapi juga iklim kelas itu mempengaruhi banyak faktor itu. Jadi variabel yang unik tuh, dipengaruhi dan juga mempengaruhi gitu ya. Oke, berarti nanti bisa dibandingkan juga nggak dengan iklim kelas atau iklim belajar di luar Indonesia misalnya? Apakah berbeda misalnya dengan Malaysia, dengan luar seperti itu? Atau sampai terpikirkan seperti itu? Ada, sudah. Kebetulan ini nanti tanggal 7 itu ada international conference di Thailand, dan kemudian teman yang Thailand itu nawarin saya, gimana kamu nulis itu? Saya coba bandingkan iklim sesuatu yang kita dapatkan di Indonesia di kelas-kelas di UNP gitu ya, di kelas-kelas di UNP. Saya kalkulasi, kemudian yang kelas yang saya minjem data yang dari Myanmar, saya pinjam karena sebenarnya kan itu belum divalidasi ya, instrumen itu belum divalidasi. Tapi saya ajak si mahasiswa itu juga ada di situ sehingga dia yang bertanggung jawab terhadap datanya itu kan, begitu kan. Dan juga teman yang dari Srinakarin Wirot University. Jadi paling tidak membandingkan iklim university, iklim belajar di university dalam hal ini UNP, kemudian Victoria University di Myanmar, kemudian Srinakarin Wirot University di Thailand. Jadi
eh, udah nampak itu, nampak apanya grafiknya itu bagaimana perbedaan ini Indonesia, ini Myanmar, dan itu di Thailand itu sudah ada itu. Itu Pak Di juga belum dipublish kan, belum dipublish. Oke, ya. Itu artinya iklim belajar yang seperti itu bisa juga, atau Pak Di sudah meneliti juga bagaimana iklim belajar tidak diperlukan tinggi, misalnya di sekolah menengah misalnya, atau sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas misalnya. Ya, kalau bicara tentang itu mungkin berapa lama pun saya bisa melayani itu. Saya juga mengembangkan sejak instrumen iklim kelas belajar? Iklim itu malah dari PAUD. Oh, dari PAUD. Saya di PAUD ada, kemudian studi saya yang di Australia itu memang saya mengembangkan angket atau instrumen iklim kelas untuk pendidikan dasar. Dan itu divalidasi oleh kurang lebih 1.100 sekian siswa sekolah dasar waktu itu gitu ya. Itu hasil studi saya, master saya itu. Dan setelah saya pulang, kemudian saya kembangkan juga untuk yang SMP, malah juga ada yang di SMP yang untuk kelas inklusif itu saya kembangkan juga. Dan sekarang ini saya sedang mengembangkan untuk iklim kelas yang SMA, dan alhamdulillah itu menjadi penelitian multi-years yang insya Allah didanai oleh DRPM, yang seharusnya itu sudah mulai tahun 2020, dan karena ada urusan tertentu sehingga itu ditunda menjadi 2021. Tapi sekali lagi ini juga yang ngatur. Coba kalau itu dilanjutkan di tahun 2020, mungkin pengurusan GB saya mungkin tergeser karena urusan itu Allah yang ngatur kan, luar biasa, masya Allah, masa betul. Dan kemudian untuk yang di perguruan tinggi itu saya sudah mengembangkan yang tadi yang saya ceritakan, dan itu sudah digunakan oleh beberapa teman untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi artinya karena kami membandingkan antara actual climate dengan preferred climate. Actual climate itu sebenarnya iklim kelas yang sekarang yang mereka alami itu seperti apa, kita bandingkan dengan preferred climate. Jadi iklim kelas yang mereka inginkan itu seperti apa, diinginkan oleh mahasiswa. Jadi tugas kita itu adalah membuat iklim yang ada sekarang ini biar seperti iklim yang diinginkan oleh mahasiswa atau oleh peserta didik. Karena ada teori teorinya itu person environment fit gitu ya. Jadi artinya kalau kita belajar atau kalau kita bekerja pada satu lingkungan, di lingkungan yang sesuai dengan yang kita inginkan, belajar kita itu akan bagus, kinerja kita itu juga akan bagus. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan sesuatu yang seperti itu gitu? Jadi artinya kalau kita bekerja di kantor sesuai dengan yang kita inginkan, suasananya nyaman, kemudian persahabatannya bagus, kemudian ya insya Allah lah kita mempunyai kinerja yang lebih bagus dibandingkan dengan kita bekerja pada suasana itu sangat tidak kita inginkan gitu. Oke, Pak Di, bagian akhir tadi kan bicara tentang iklim belajar atau iklim kelas gitu ya. Kalau untuk masa depan, sekarang sudah mungkin bisa saja suasana pembelajaran baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi dimungkinkan tidak berhadapan secara tatap muka di dalam ruangan kelas ya. Dimungkinkan nanti kita melihat menggunakan aplikasi daring, misalnya belajarnya hanya secara virtual, ruangan kelas yang nyata mungkin tidak ada, tapi itu mungkin juga nanti dibutuhkan suasana yang seperti apa oleh mahasiswa kalau belajar secara menggunakan aplikasi daring ini, Pak Di? Justru karena juga instrumen saya itu juga sebagiannya saya kembangkan dalam Google Form ya, seperti yang tadi misalnya untuk dapat data yang dari Thailand, yang dapat data dari Myanmar itu kan karena bantuan teknologi ya. Dan kebetulan kalau saya coba bandingkan itu ada penelitian kami yang memperoleh data itu di tahun 2019 ya, itu sebelum COVID ya. Saya coba bandingkan dengan data yang saya dapatkan di tahun 2021, itu ada hal tertentu yang malah membuat yang di 2021 itu lebih bagus dibandingkan yang tahun 2019.
Nah, ini sedang saya cari kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan bahwa di dengan menggunakan teknologi dengan Zoom ini, kita kan coba kalau dulu mana pernah kita rapat sampai jam 10 malam, jam 11 malam, jam setengah 12. Ini kami di bidang 1 itu kadang rapat sampai jam setengah 12 sampai host awalnya itu udah ketiduran di rapat itu kan begitu kan. Karena hostnya kan tidak begitu tidak seaktif kita yang sebagai peserta ini. Nah, yang teman-teman yang dari bidang 1 ini kita harus aktif bicara begini, akhirnya kan nggak ngantuk juga. Itu setelah kita lihat sering sekali Pak WR1, loh ini kita sudah jam segini. Mana mungkin itu terjadi pada saat sebelum pandemi. Justru dengan pandemi itu, bukan pandeminya ya yang membuat seperti itu, saya kira teknologinya itu yang memungkinkan kita itu mengadakan rapat sampai jam-jam segitu. Dan rapatnya kan kita kan, coba kalau saya ingin ketemu Prof. Hermanto, kemudian saya pakai kaos saja kan rasanya nggak gitu sopan kan gitu kan. Bukan nggak gitu, memang tidak sopan kan gitu, apalagi di kantor begitu. Tapi dalam rapat kan ya paling tidak yang tadinya kaos oblong kemudian dibungkus aja dengan jaket alma mater kan sudah pantas kan begitu. Nah, itu suasana yang seperti itu yang membuat itu. Terus gini misalnya, saya sering membimbing mahasiswa itu di malam hari. Dan itu kan kita lakukan dengan menggunakan Zoom kan. Dan itu tidak hanya 2 orang mahasiswa-mahasiswi itu kita pas kebetulan mau konsultasi hal yang sama, misalnya tentang penyusunan instrumen gitu kan, kita kumpulkan 4 orang atau 5 orang, itu dengan menggunakan Zoom. Bulan puasa ini malah kita mulai jam 9 malam kan. Bulan puasa kita mulai jam 9 malam. Mana mungkin itu kita bisa lakukan sebelum ada pandemi dan sebelum ada penggunaan teknologi yang seperti ini. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa ini iklim kelas di masa pandemi kok di bagian tertentu, di skala tertentu itu lebih di kompetisi itu yang saya lihat itu. Kan ada tadi saya sebut salah satu indikatornya itu adalah competitiveness kan gitu kan. Di kompetisi. Itu kok malah lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat sebelum pandemi di tahun 2019 gitu. Cuma memang ini kan respondennya berbeda di tahun 2019 itu di mata kuliah tertentu. Mahasiswanya kan sebut aja kelas A gitu kan. Di tahun 2021 ini tentu kelasnya udah berbeda lagi itu. Jadi kan itu berbeda karena faktor itu ya. Tapi kalau perbedaan ini kemudian relatif sinkron, maksud saya kecenderungan ya, saya melihat grafik kecenderungan itu antara yang 2020 itu relatif begitu. Kalau yang ini ke atas ya ikut ke atas, yang ini ke bawah baik Indonesia, Thailand ataupun juga Myanmar juga seperti itu. Jadi saya melihat kalau sudah ada kecenderungan seperti itu dan kecenderungannya itu relatif sama gitu ya. Seperti kayak hampir kayak jalan kereta api. Jalan kereta api kan nggak pernah ketemu kan gitu kan. Tapi kan sejajar terus kan begitu kan. Itu saya mengatakan kalau sudah kondisinya seperti ini, meskipun data kita tidak bisa mengatakan 100% betul, tapi kecenderungannya seperti itu yang mendekati kebenaran lah gitu. Saya pikir gitu. Oke. Ya, Bang. Oke, Pak Adi, terakhir, bagaimana menurut pandangan Pak Adi tentang pembelajaran memanfaatkan digital untuk masa depan? Misalnya kalau nanti pandemi sudah selesai, apakah orang akan berlanjut dengan pemanfaatan teknologi digital atau kembali ke benar-benar ke ruang nyata dalam ruangan kelas fisik itu? Itu kan tanggapan Pak Adi dan pengembangan ke depan. Pak Rektor kan mengatakan bahwa kita akan melaksanakan itu blended ya. Blended artinya ya separuh nyata, separuh dengan menggunakan Zoom. Maksud saya dengan virtual gitu. Tapi kalau mata kuliah yang saya bina itu seterusnya dengan menggunakan virtual itu nggak masalah. Memang ada keluhan-keluhan tertentu, misalnya kalau belajar bahasa, belajar seni, belajar olahraga, belajar musik, itu yang praktik ya juga bisa aja. Memang perlu praktek dan itu mungkin persentase tatap mukanya mungkin perlu lebih dari separuh kan begitu kan. Tapi bagi kami, saya terutama mata kuliah yang saya ampuh itu untuk 100% dengan menggunakan virtual itu bagi saya nggak masalah gitu. Termasuk juga bimbingan
skripsi, bimbingan tesis atau disertasi itu ya lanjut dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan yang virtual, bagi saya itu nggak masalah ya, silakan berlanjut dan insya Allah lah produktivitas atau hasil itu nggak menurun gitu untuk mata kuliah tertentu, untuk hal tertentu. Tapi ini kan juga tidak boleh digeneralisir untuk bahwa semua mata kuliah semua bisa digitukan, berbeda-beda gitu. Ada misalnya begini, ada keterampilan lain ini kalau pada saat zaman dulu kan kalau kita mau nyanyi itu kan memang harus betul-betul ketemu dengan pemain keyboardnya atau pemain gitarnya kan gitu kan. Nah, sekarang ya dengan zaman virtual ini kan, suara saya bagus, Prof. Cuma lebih bagus kalau nggak bersuara sebenarnya, karena itu lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi karena kadang kita jenuh dan sebagainya itu ya, kita bisa aja kemudian kita karaoke di situ, ternyata oh iya bisa juga saya ngikuti musik yang di karaoke itu. Cuma kita nggak bisa ngatur nadanya kan gitu ngikuti yang ada di situ. Bagi saya just go on, lanjut menggunakan sistem yang online. Ya artinya ada dampak lain ya masa pandemi ini. Pemanfaatan teknologi, kita belajar tentang teknologi kita semakin bisa. Ini kalau tidak karena masa pandemi, mungkin program oposisi seru ini dipastikan tidak ada ini kan. Jadi karena karena pandemi inilah program oposisi seru ini dengan memanfaatkan teknologi digital kita gunakan. Terakhir Pak Adianto, Prof. Adianto, kalau ke Kendalnya itu masih ada keluarga di Kendal dan masih sering juga kontak atau pulang ke Kendal, gimana Pak Adianto terakhir nih? Kalau ke Kendal itu udah 2 tahun ini ya kita nggak ke Kendal, karena yang terakhir kemarin nggak ke Kendalnya karena pandemi gitu ya. Tapi insya Allah untuk sebelum itu ya Allah bisa ngasih rezeki, kemudian kita masih bisa berkumpul. Kalau kebetulan kan saya ini anak tertua. Jadi anak tertua. Jadi kalau sebenarnya mau ketemu justru mereka sebenarnya yang ke Padang kan begitu kan, nemui saya kan gitu. Tapi ya untuk pertengahan itu ya kita kadang ketemu di Jakarta gitu. Tapi ya karena yang di kampung itu biasanya lebih banyak mungkin yang orang-orang yang lebih usia dan silsilahnya itu lebih tua, tentu yang di Jakarta atau yang di Padang itu yang pulang ke Kendal gitu ya. Tapi ya memang saya ditinggal bapak itu sejak kelas 3 SD, kemudian saya ditinggal ibu itu, orang tua itu sejak masa sulit-sulitnya studi di Jakarta tadi, termasuk pada saat masa judul disertasi saya ditolak, itu betul-betul masa sulit itu ibu meninggal pada waktu itu ya nenek juga meninggal pada waktu itu. Saya memang waktu itu memang harus mundar-mandir Jakarta Kendal karena ngurusin itu, di samping juga ngurusin saya sendiri, dan waktu itu saya juga sakit gitu ya, juga sakit. Tapi ya alhamdulillah lah komunikasi, apalagi sekarang kan hari raya kemarin kan kita silaturahminya ya dengan Zoom aja gitu. Dengan Zoom itu kita buka Zoom selama setengah jam gitu, yang di sana ngobrol tentang apa, yang sini kita ngobrol tentang ini. Oh, di sana makanannya ini gitu. Oh, yang di Jakarta membuat ketupat gitu. Yang ketupat model mana? Dan kebetulan istri saya itu kan orang Cirebon, sehingga kalau saya mau pulang ke Kendal itu biasanya memang mampir dulu di Cirebon gitu kan. Jadi istilahnya pulang ke Kendal bukan menjadi sesuatu yang terlalu melelahkan, karena ada juga rumah keluarga gitu ya, yang di Cirebon itu. Tengah-tengah itu. Cirebon itu tengah-tengah betul antara Jakarta dan Kendal ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Adi, sukses selalu, dan penelitian-penelitiannya tentu semakin bisa berkembang lagi dan membawa manfaat untuk universitas juga. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Adi ya. Sama-sama Prof, makasih. Baik, Sobat Obsesi, demikian perbincangan kita dengan Profesor Dr. Hadianto MED dari Fakultas Ilmu Pendidikan, yang sekarang juga sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kita pada episode yang ke-61 program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia.
Mohon maaf, sampai bersua kembali pada program Obsesi yang ke-62 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.